balik malih. Nawaqidul wudu'i utawi iki iku bab kang nerangake pira-pira perkara kang rusak wudu. Jadi ada perkara-perkara yang merusak wudu. Soal kam iku pira? Soal kam iku pira? Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang rusak wudu. Utawi pira-pira perkara kang rusak wudu. Jawab. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang rusak wudu. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang rusak wudu iku khamsatun 5. Iku khamsatun. Jadi ada 5 perkara-perkara yang merusak wudu iku ada 5. Rupane ma yakhruju min ahadis sabilaini. Yang pertama, rupane ma barang utawa ma barang yakhruju kang metu apa ma yakhruju kang metu apa ma min ahadis sabilaini sangking salah sijine dalan loro. Apa itu? Kubul sama dubur, jalan depan sama jalan belakang. Pokoknya apapun yang keluar dari dua jalan itu batalno wudu. Apapun yang keluar dari dua jalan itu batalnya wudu. Misal keluar uang 500, batal enggak? Batal. Keluar nekeran, batal. Keluar angin, batal. Keluar isi semangka, batal. Pokoknya apapun yang keluar dari dua jalan itu batalnya wudu. Ling-ling. Batalnya wudu. Yang pertama. Yang kedua an-naumu, tidur, turu kejawane. Yang kedua an-naumu, turu, tidur. Yang kedua an-naumu, tidur. Tidur yang bagaimana? Tidur yang tidak menetap pada tempat duduknya. Tidur yang tidak menetap pada tempat duduknya. Sehingga apa? Sehingga ketika bokongnya itu terangkat kanan ataupun terangkat kiri, memungkinkan dia kentut. Jadi kalau tidurnya itu sila, tapi netap, nggak berubah-ubah, badannya tetap tegap, nggak batal. Tapi misalnya bangun tidur kan, begini, kemudian begini, bangun dalam keadaan begini, misalnya miring nganan. Bangun dalam keadaan miring nganan, batal. Atau begini, bangun dalam keadaan begini, berarti batal. Atau ngeblak. Tapi kalau sandal cagak ini nggak batal. Kenapa? Karena nggak mungkin ada yang bisa pindah cagak. Kalau meja batal, karena meja bisa dipindah. Baru sandal meja. Batak mejane ngeblak. Lagi sing kuat batak sapa? Enggak ada sing kuat batak. Lah itu, nanti batal. Yang penting ada jalan keluarnya angin pas ketika tidur, maka batal. Kalau netep bapoh, kentut enggak bisa, maka enggak batal. Tidur yang seperti itu. Lah bedakan sekarang tidur sama ngantuk. Bedanya apa? Tidur sama ngantuk. Apa bedanya apa? Ayo. Tidur apa? Ngantuk juga nggak inget. Bedanya gini, kalau tidur itu udah nggak denger suara apa-apa, udah nggak denger. Tapi kalau ngantuk masih denger, udah masih kedengeran, itu masih ngantuk. Balik.
karena masih kedengeran, berarti posisi masih ngantuk. Lah kalau ngantuk nggak batal tentunya. Kalau udah tidur sudah hilang, nggak kedengeran suara apa apa, itu namanya tidur. Nah kalau ngantuk nggak batal kalau ngantuk. Kalau ngaji ngantuk mau tidur, biasanya tidur. Ada yang sampai ngorok ya kadang-kadang itu ngaji itu. Abahnya kalau ngaji mesti ada yang ngorok, krok. Itu udah tidur itu. Ingat ya, tidur yang mumakkinin maq'adahu, yang menetap pada tempat duduknya, nggak geser kanan, nggak geser kiri, netep. Itu nggak batal. Kalau udah geser kanan berarti batal. Betul. Yang ketiga zawalul akli. Yang ketiga itu zawalul akli. Apa itu namanya? Hilangnya akal. Ilange akal. Bahasa Jawa itu ilange akal. Ilange akal. Zawalul akli, ilange akal. Ngapain? Pingsan. Ya. Pingsan itu akalnya hilang. Koma, apalagi? Yang akalnya hilang itu gila, itu batal tentunya, batal. Yang keempat, lamsu basyaratil mar'ati al ajnabiyati, demek atau memegang, demek atau memegang kulite wong wadon, kulite wong wadon al ajnabiyati kang liya. Liya itu bagaimana? Ghairil mahram, bukan mahramnya. Jadi memegang kulitnya cewek selain mahramnya, itu bagi yang cowok. Kalau kamu berarti memegang kulitnya cowok selain mahram. Misal kamu tanya sekarang, memegang saliman sama Pak D. Ingat, saliman sama Pak D. Pak D itu apa? Pak D itu kakaknya bapak. Apa? Batal enggak? Enggak. Memegang Pak D itu enggak. Bude? Enggak. Apalagi? Kalau adiknya bapak itu kan namanya apa? Pak Le? Enggak. Itu enggak semua. Kalau memegang anaknya Pak D, itu udah sama cucu, ya sudah sama-sama cucu, itu batal. Kalau batal berarti menikah dengan anaknya Pak D boleh nggak? Boleh, karena udah bukan mahram. Tapi mahram, tapi ajnabiyah yang paling deket itu anaknya Pak D. Ajnabiyah yang paling deket itu anaknya Pak D. Boleh menikah tapi jangan, karena nanti anaknya nggak sehat nanti. Dikira itu seakan-akan menikahi adik sendiri kan, deket. Tapi kalau Pak Demu rumahnya Kalimantan sana nggak apa-apa, kan jauh, nggak pernah ketemu. Itu namanya mahram, ajnabiyah yang paling deket itu anaknya Pak D. Misal memegang mertua, kamu punya mertua besok, megang mertua, betul nggak? Enggak, mertua itu tidak. Misal kamu pernah susu di ibunya tetangga. Kalau orang Arab kan ada budaya, Kanjeng Nabi disusui oleh Halimah Sa'diyah. Kanjeng Nabi sama ibu Halimah batal enggak? Enggak, karena nasab sangko susu rondo. Nah, kalau nasab sangko musyawarah itu mertua. Kalau mertua enggak batal. Nah, ajnabiyah itu ya selainnya itu, maka batal. Lah, memegang yang batal itu bagaimana? Dengan ketika kulit ini sudah nempel tanpa ada halangan. Misal ada sini, enggak, karena ada halangan. Kalau sini, batal, karena enggak ada halangan. Batal ya. Memegang istri sendiri, batal enggak untuknya? Batal, karena istri ini apa? Ajnabiyah, orang lain. Kenapa kok istri orang lain? Buktinya boleh dinikah. Kalau boleh dinikah berarti orang lain. Istri itu orang lain karena boleh dinikah, cuma namanya itu halal. Beda sama haram. Sama istri itu halal. Saya bilang dideketi sama cowok, jangan deket-deket, bukan muhrim, itu keliru. Jangan deket-deket, bukan muhrim, itu keliru kata-katanya. Bagaimana?
sampai dikabulkan sama Allah jadi muhrim beneran, bapakmu sama ibunya dia nikah. Awakmu jadi muhrim sama dia. Awas jangan deket-deket, nanti muhrim, bukan muhrim. Dikabulkan sama Allah muhrim beneran, ibumu sama bapak dia menikah. Awakmu nggak bisa menikah dengan, jangan keliru. Jangan deket-deket, belum halal lah, itu benar. Jangan deket-deket belum halal. Oh salah ngomong gaya. Ya jangan keliru ya. Jangan deket-deket belum halal, bukan muhrim. Dikabulkan beneran bahaya itu. Atau nggak begitu bagaimana? Kakakmu dinikah sama dia, kamu juga nanti jadi nggak boleh menikah adik kakak itu. Nah itu ceritanya. Makanya jangan salah ngomong. Kadang aku yang guyu nana ngomong guyu. Nggak muhrim. Padahal keliru. Lamsul farjil insan. Bon. Makanya kalau Imam Malik itu memegang nggak batal selama tidak ada syahwat. Orang haji itu kalau ngandelin Imam Syafi'i batal itu kalau bukan darurat. Orang haji kan penuh pas tawaf itu. Nah, gimana undunya kan batal. Syarat tawaf harus suci. Makanya Imam Malik enaknya begitu. Kita Imam Syafi'i di sini. Syafi'i. Lamsu farjil insani, itulah fungsinya beda mata. Lamsu farjil insani, memegang utawa demek farjine, alat kelamin itu. Farjine menungso. Farjine menungso memegang dengan apa? Bibatinil kafi kelawan jerone. Epek tangan iki lho, kelawan jerone epek tangan, telapak tangan. Kelawan jerone epek tangan. Kelawan jerone epek tangan. Lamsul farjil insani bibatinil kafi kelawan jerone epek tangan. Bon sekarang begini. Begini, bareng-bareng begini. Nah, begini. Sing kenceng. Ya, pol kan. Ini pol kan. Lah yang nempel ini namanya bibatin, jeru. Ya, yang nempel ini namanya batin. Yang luarnya sini yang biasanya warnanya hitam. Sini kan putih, yang sini hitam. Lah yang hitam ini namanya atrof. Apa? Atrof itu pinggir atau pucuk. Lah yang nempel itu namanya batin. Lah yang menjadikan batal itu yang batin ini. Kamu memegang punyamu sendiri, alat kelamin batal. Cowok juga gitu, batal, memegang batal. Tapi kalau dengan begini enggak. Nah, begini enggak. Pegangnya begini enggak. Kalau begini batal. Kalau begini enggak. Itu ya punya sendiri, kalau megang orang lain ya salaman aja batal. Punya sendiri ini, nah begini batal. Kalau begini enggak, kalau begini batal. Karena batin di sini, yang warnanya putih ini loh, yang warnanya putih, yang hitam ini, yang hitam ini itu sensitif banget. Kalau cewek disindir begitu itu marah. Kok nggak seimbang wajah sama tangan gitu. Kalau cowok itu biasa, hitam itu biasa. Bilang ya, yang warnanya hitam ini namanya punggung, nggak batal begini. Tapi kalau yang dalam putih ini namanya butun, itu batal. Memegang alat kelamin batal. Itu lamsu farjil insana bibatin lekas. Itu yang dalam. Yang keempat habis ya. Direview kembali. Yang pertama tadi apa? Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Kemudian yang kedua, tidur yang tidak menetap pada tempatnya. Yang ketiga, hilangnya akal. Yang keempat, tersentuhnya kulit beda lawan jenis, tetapi yang bukan mahram. Kalau sama cewek nggak batal loh yo, sama cowok nggak batal. Terus kemudian memegang alat kelaminnya sendiri dengan telapak tangan. Alat kelaminnya orang lain juga.
pun arkanus sholati. Kalau kamu pengen tahu terus bagaimana, misal ada baby sister memandikan bayi yang masih kecil, batal enggak nantinya wudhunya? Lah itu kamu nanti ngaji kitabnya namanya Fathul Mu'in ya, jangan boyong sebelum ngaji Fathul Mu'in, nanti itu ada lengkap sampai situ. Baby sister mandikan anak yang cowok itu bagaimana hukumnya, anak sudah batalkan itu yang umur berapa, itu nanti ada kitabnya nama Fathul Mu'in, jangan boyong dulu sebelum ngaji itu. Bon, yang keempat arkanus sholati sekarang. Arkanus sholati utawi iki iku bab kang nerangake pira-pira rukune salat. Arkanus sholati utawi iki iku bab kang nerangake pira-pira rukune salat. Arkanus sholati utawi iki iku bab kang nerangake pira-pira rukune salat. Kan rukun-rukune salat. Kami ku piro arkanus sholati utawi piro-piro rukune salat. Utawi piro-piro rukune salat. Kami ku piro arkanus sholati utawi piro-piro rukune salat. Jawab. Arkanus sholati utawi piro-piro rukune salat. Utawi piro-piro rukune salat iku isna sarana rolas. Iku isna sarana rolas. Apane disingkat takmim ya. Apane ruknan rukune. Apane ruknan rukune? Ada 12 rukun, ada 12 rukun. Beda kitab beda. Kemarin saya jelaskan tadi gitu. Yang pertama an-niyatu. Niat rupane an-niyatu niat. Yang pertama niat. Yang pertama niat. An-niyatu fi qalbi wa talaffudu biha sunnatun. Niat itu tempatnya di hati. Melafadzkan niat hukumnya sunnah. Sebelum takbir usolli dulu ya. Sebelum takbir usolli fardhul maghribi. Kemudian pas takbir Allahu Akbar, kata usolli tadi itu dicontek dalam hati, diucapkan dalam hati. Pas lepas lambenya ini, mulutnya muni Allahu Akbar, hatinya muni usolli fardhul maghrib. Gak bisa latihan. Kemudian takbiratul ihrami. Yang kedua takbiratul ihrami, takbiratul ihram Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Kita ulang lagi. Kenapa kok disebut takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan. Kenapa? Karena pas ketika seseorang sudah takbir Allahu Akbar, segala sesuatu yang dulunya itu halal ketika masuk dalam salat jadi haram. Apa itu? Makan halal, dalam salat makan haram karena batalkan salat. Kentut boleh dalam salat haram. Ngomong boleh dalam salat haram. Makanya namanya takbiratul ihram. Enggak boleh itu. Hal-hal yang mubah, hal yang sunnah itu ketika salat enggak boleh dilakukan. Yang ketiga al-qiyamu ngadeg berdiri. Ngadeg atau berdiri lil qadiri kedue wong kang kuwasa, bagi orang yang mampu. Lil qadiri kedue wong kang kuwasa, yang mampu saja. Kalau enggak mampu berdiri ya duduk, enggak mampu duduk tidur miring, nggak mampu tidur miring, tidur terlentang. Caranya bagaimana? Kalau duduk menggunakan kursi ya, menggunakan kursi. Nggak mampu naik kursi, sila. Nggak mampu sila, apa? Selonjor. Nggak mampu sila, selonjor. Ya, nggak mampu duduk berarti apa? Tidur miring. Kalau tidur miring berarti di mana kepalanya? Di utara, menghadap ke barat. Miring aja gak kuat, terlentang tok uripe. Maka kepalanya di mana? Di timur. Nanti bagaimana? Kepalanya dikasih bantal yang tinggi 2 apa 3, biar begini lahirnya menghadap kiblat. Terus
Kalau sak kuate tangan di tangan Allah sambil rukuk begini Allahu Akbar. Rukuk Allahu Akbar. Sami Allah liman hamid tangannya tok. Sujud Allahu Akbar. Ini tok. Gak kuat begitu isbin menengai pakai ini. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar gitu. Pakai isyarat gitu. Ini gak mampu hati. Berarti apa? Koma ya apa? Koma itu udah nggak sadar. Pokoknya selama otak masih lumpuh ya, lumpuh total. Tapi masih ingat otaknya. Allahu Akbar gitu toh. Gak mampu begitu bagaimana? Disolati wesan. Gak mampu itu solati. Nah yang wajib mengundoni memandikan siapa? Keluarganya. Gak punya keluarga, wajib membelikan baby sister. Kok baby toh? Nenek sister. Apa? Nenek sister. Apa? Nenek itu apa? Gen apa? Mother. Mother sister. Pokoknya itulah wajib membeli itu kalau nggak punya. Kalau miskin, ya silahi ta'ala. Muka-muka sing gelem rumah. Maka wajib ada yang memandikan, ada yang mengundoni siapa? Keluar. Nggak punya keluarga ya bayari kalau punya uang. Fil fardi ing dalem salat fardhu lah yang wajib berdiri bagi yang mampu itu hanya di dalam sholat fardu 5 waktu. Kalau sholat sunnah terserah, naik kendaraan Allahu Akbar, naik bis, nyeng Allahu Akbar. Itu boleh naik bis Allahu Akbar boleh, naik kapal Allah boleh, naik kuda boleh, naik unta boleh. Pokoknya sholat sunnah itu terserah, hai sumatunta terserah naik sholat sunnah itu. Kalau sholat wajib berdiri bagi yang mampu. Itu yang fardu. Yang keempat sekarang qiraatul Fatihati, maca Fatihah. Qiraatul Fatihati, maca Fatihah. Hati macane kudu sing jelas ya, sing fasih ya. Nek fasih latihan. Qiraatul Fatihati. Kalau ada orang tua belajar Fatihah susah, enggak iso maca ayat. Isone piye? Allah. Ya dijoli. Allahu Akbar, ya Allah gak iso Fatihah ngono piye? Maca Allah begitu. Allah Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fatihah gak iso. Iftitah gak iso, Iftitah gak iso. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, murah tak keren. Ha, mim, alif, lam, ra. Sampai 7. Itu kalau solusi nggak bisa baca Fatihah. Ya wajib belajar. Belum bisa ya Allah Akbar itu nggak apa-apa. Soalnya surat itu takbir tok nggak apa-apa. Allahu Akbar. Sami'u nggak bisa. Allahu Akbar lagi. Sami'u nggak bisa. Tahiyat nggak bisa ya Allahu Akbar. Salam nggak bisa. Allahu Akbar. Terus piye meneh? Pokoknya wajib sholat bagaimanapun keadaannya. Kok belajar belum bisa ya sementara enggak. Wajib belajar, terus belajar. Ar-ruku. Sekarang yang kelima ruku. Lecah pondok rata-rata bisa maca Fatihah. Zaman sekarang tuh enggak ada yang enggak bisa maca Fatihah. Ruku. Yang keenam al-i'tidalu. Ruku gimana? Allahu Akbar Rabbana ya? Subhana rabbiyal a'la ba'dimi wa bihamdi subhana 3 kali. Kenapa kok yang ruku adimi yang sujud a'la? Kenapa enggak sama? Anut Kanjeng Nabi. Ya bener. Cuma lafaz adim sama lafaz a'la niku bagus a'la. Derajatnya secara balaghah itu tinggi a'la. Makanya sujud itu adalah salat sing paling apik, gerakan salat itu sujud niku dikasih bacaan sing paling tinggi subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Karena kepala yang tepatnya di atas ketika ketemu dengan Allah ditaruh sing paling bawah. Bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal, maha suci Allah Tuhanku, al-a'la yang maha tinggi. Kita yang maha rendah disosokkan di sujud. Kita yang maha rendah. Nah, gitu. Kalau adim maha agung, maha berat, makanya ruku. Nah, gitu. Itu paham artinya ruku.
Wal i'tidalu lan i'tidal ngadeg sangka ruku. I'tidal ngadeg sangka ruku. Dungane piye? Allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Kemudian as-sujudu sujud marrotaini kelawan rong ambalan. Marrotaini kelawan rong ambalan 2 kali. Sujud yang pertama subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian berdiri. Bacaan apa? Bacaan apa? Duduk di antara 2 sujud. Bacaan apa? Di antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tahu artinya? Harus belajar. Wajib tahu nih, cah pondok wajib tahu artinya. Yang ke-8 al-qu'udu lungguh. Al-qu'udu lungguh. Duduk. Bainahuma ing dalam antarane sujud loro. Bainahuma ing dalam antarane sujud loro. Duduk di antara 2 sujud. Donga Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Donga sak paket iku lengkap. Rabbi firli ya Allah ampunilah dosaku. Rabbi firli warhamni berilah aku kewelasan. Wajburni tambahlah semua kesalahanku tambal. Ditambal-tambal sing salah ditambal. Warfa'ni angkatlah derajatku warzuqni bilah aku rezeki. Warzuqni wa'afini wa'fu anni. Ampunilah aku, berilah kesehatan. Men dapal nih artine. Yang nomor 9 atu maknina tutu maknina anteng. Kira-kira maca subhanallah. Di minimal tu maknina ki maca napa? Subhanallah. Kita gini Allahu akbar. Ruku Allahu akbar subhanallah. Sami Allah liman hamidah subhanallah. Iku sah. Iku paling cepat pisan. Entar ae piye? Allahu akbar. Iku kan gak ono subhanallah huruf sini. Sing bener soalnya pakai robot. Allahu akbar subhanallah. Allahu akbar subhanallah kan robot kan? Allahu akbar. Allahu akbar. Kayak robot, sing bener malah kayak robot. Nek kayak wong senam iku masalah. Allahu akbar. Itu malah batal. Sing bener kan robot. Allahu akbar. Allahu akbar. Nek kayak wong senam batal lah. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah iki malah batal. Nah tinggal ya nek cepet kudu kayak robot. Nek salat cepet kudu kayak robot. Minimal jedane subhanallah. Itu paling titik itu. Supaya bener piye ya maca dengane kuwi. Atu makninatu anteng. Atu makninatu anteng fikulin ing dalem sekabehane rukun. Fikulin ing dalem sekabehane rukun. Jadi semua rukun itu anteng, maca Fatihah anteng, itidal anteng, ruku anteng, sujud anteng, qut anteng. Jadi ada antengnya minimal maca subhanallah. Itu paling cepet ya. Wis enggak boleh dikurangi lagi, minimal subhanallah. Yang nomor 10 ajulusul lungguh. Ajulusul lungguh. Ajulusul lungguh. Litasyahudi krono arae. Litasyahudi krono arae tasyahud. Krono arae tasyahud al akhiru kang akhir. Wal akhiru insyaallah niku anu al akhiri. Insyaallah al akhiri kang akhir. Al akhiri kang akhir. Kalau ajulusu juga boleh tapi ada guna ajulusu al akhiru gitu. Ya enggak apa-apa lah. Kalau al akhiru naat ning gone al julusu. Kalau al akhiri naat ning gone litasyahudi. Julus tahiyat akhir itu juga rukun. Tahiyatnya rukun, duduknya juga rukun. Wa tasyahudu lan maca donga tasyahud.
Wa tasyahud lan maca donga tasyahud. Jadi maca di donga iku ya rukun, duduknya juga rukun. Berarti dua rukun. Duduk itu rukun fi'li, tasyahud rukun qauli. Duduknya rukun fi'li, tasyahudnya rukun qauli. Fi dalam tasyahud akhir, fi dalam tasyahud akhir at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ayo, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Ikulah namanya tasyahud, titik di situ. Kemudian dalam tasyahud wajib maca sholawat, ditambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu minimal, tapi belum sempurna. Pengen sempurna selesaikan sampai hamidum majid. Gitu. Kalau cepat kayak tarawih itu ya wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai situ sudah selesai, nggak apa-apa. Kalau cepat, kalau pengen sempurna ya sampai innaka hamidum majid. Ternyata innaka hamidum majid imam masih lama. Tambahi Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masyihid dajjal. Apa ora? Wis tambahe Robbana atina fid dunya hasanah 10. Nah, imam masih lama. Tapi di dalam waktu duduk tahiyat jangan maca ayat. Jenenge ya. Pas ketika kamu nunggu imam, tahiyatmu wis bar, imamnya durung bar sik suwi, jangan maca ayat Quran. Tapi maca doa. Atau maca ayat tapi sing doa. Kayak Robbana atina, kayak Robbana dzalamna, kayak Robbana hab lana, enggak boleh. Kayak wa maghfir lana dzunubana boleh, tapi jangan baca ayat. Pas nunggu imam maca ayat. Alif lam apa? Qul huwallahu ahad jangan. Tapi kalau pas waktu berdiri itu tempat ayat, pas berdiri itu tempat ayat, imam masih lama, nanti baca apa? Ayat. Salat zuhur, imam masih lama, mau ayat dewi. Oh, habis 10, enggak apa-apa. Atau ganti-ganti surat, enggak apa-apa. Tapi pas waktu berdiri jangan baca doa. Karena berdiri tempatnya ayat, duduk tempatnya doa. Jangan dibolak-balik lah, jangan dibolak-balik. Seperti itu. Yang ke-11 as-sholatu maca sholawat. Tahiyate ditambahi sholawat, maca sholawat ala nabi ngantase Kanjeng Nabi fihi ing dalem tasyahud, fihi ing dalem tasyahud. Ya tasyahud awal, ya tasyahud akhir tetap harus ditambahi napa? Sholawat. Cuma kalau tahiyat awal itu sunnah tahiyat akhir rukun qauli. Harus tambahi sholawat. Ataslimatu nomor 12. Ataslimatu lu salam. Ataslimatu lu salam. Itu muci muni assalamu alaikum. Ulu salam muni assalamu alaikum warahmatullahi. Al-ula kang kawitan, kang pertama. Al-ula kang pertama. Innaka hamidum majid. Disawang. Innaka hamidum majid. Tasjidnya assalamu alaikum. Kumnya baru ke sini, asnya di sini. Sambil ya Allah, berilah doa keselamatan ini bagi temanku yang ada di sana. Damai ada di sana. Assalamualaikum. Berilah doa keselamatan ini ya Allah bagi temanku yang ada di kiri. Jadi gimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan begini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo salam apa lebuma. Asnya di depan. Assalamualaikum. Jangan begini. Assalamualaikum. Batal. Assalamualaikum. Kalau ini nggak bisa gerak gimana? Yes gini yes. Jangan begini ya. Karena yang wajib menghadap kiblat itu dada, bukan wajah. Masa gini-gini nggak apa-apa. Yang wajib menghadap kiblat itu dada. Imam Syafi'i ya. Dada. Dada kok bergeser, berarti menghindar dari kiblat, batal. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi. Ini jangan gerak yang ini, jangan gerak. Nah itu caranya, jangan gerak. Warahmatullahi. Misal pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Dut ngentut. Mau tambah kedua, nanti ba. Nah nggak boleh, kalau ngentut selesai satu aja. Karena yang wajib cuma satu, yang kedua sunnah. Nah itu caranya rukun-rukun sholat. Giling-giling, rukun sholat ada yang rukun fi'li, ada yang rukun qauli. Sunnah juga begitu, ada dua, ada sunnah hayat, ada sunnah abad. Harus dihafalkan itu, jangan sampai salah paham, jangan sampai salah paham. Pun besok kita akan membahas tentang sunnah hayatnya sholat apa saja besok. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim.